Enak bro, ini mah enaknya kopi hasil gilingan sendiri gitu kan. Halo sobat-sobat semua, kembali lagi dengan saya Lutfi di channel Kopi Lunak. Di kesempatan video kali ini, saya ingin tunjukkan ya pada sobat-sobat semua cara membuat kopi dengan menggunakan metode V60 atau V60 gitu ya. Yang kita tahu metode tersebut udah lumrah atau banyak ya dipakai di kedai-kedai gitu kan. Gak ada salahan juga kalau kita buat di rumah ya. Yang penting ada alat-alat yang kita miliki ya, seperti apa namanya, kita punya filter papernya, kita punya keramik dripnya, kita juga siapkan air dengan suhu yang direkomendasikan sekitar 90 derajat ya. Lalu tentunya bubuk kopinya yang akan kita giling dengan gilingan medium. Nanti saya akan coba giling ya dari bentuk biji, digiling menggunakan manual grinder sampai sekitar 10 gram ya. Bagaimana cara membuatnya? Saksikan terus video ini. Sobat, di sini saya punya ya untuk manual grindernya menggunakan merek apa ini, Sumbawa Latina ya, mini coffee grinder. Saya beli di marketplace ya. Saya lupa harganya itu. Sobat bisa cek sendiri aja untuk harganya. Terlihat kokoh ya, bentuknya seperti ini, seperti bentuk tabung atau silinder seperti ini. Ini sudah dilengkapi dengan tuasnya ya, ini untuk memutar. Lalu di sini ada penutupnya. Kemudian kita buka lagi. Di sini ada tampungan untuk kopinya ya, bubuk kopinya. Dan di sini adalah pengaturan untuk grind size-nya ya. Dan kalau nggak salah ini menggunakan bur keramik ya. Jadi yang saya tahu bur keramik itu bisa membuat hasil gilingan lebih baik atau lebih bisa merata ya untuk tingkat kehalusannya atau apa namanya, konsistensi dari si grind size-nya itu. Cuma memang kalau menggunakan manual grinder itu kita harus effort ya untuk melakukan rotasi, memutar si tuasnya ini hingga gilingannya habis. Di sini saya pakai untuk biji kopinya, tertulis sini apa ini, brandnya mungkin ya, Kambi. Saya kalau nggak salah ini saya beli waktu ada acara festival kopi ya, festival kopi tanah air di Jakarta. Saya sempat beli, ini ada expired date-nya masih belum lewat dari kedaluarsa ya. Ini nggak jelas sih apakah ini Robusta atau Arabica, tapi ini tertanda Toraja ya, seperti ini untuk biji kopinya. Kalian coba ya. Saya menggunakan 10 gram biji kopinya. Oke, lebih kurang 10 gram ya. Masukkan di dalam chambernya ini ya. Pelan-pelan aja. Oh ya, untuk pengaturan dari tingkat kehalusannya, di sini ada semacam apa ini, knob ya. Jadi kalau semakin ke kanan dia posisinya 0 gitu, atau tidak bisa diputar. Jadi untuk membuat gilingan halus kita harus putar dia sebanyak 1 kali, klik ke arah kiri ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Kita tutup dulu. Untuk cover atasnya kita tahan. Lalu kita lihat ya di sini sudah posisinya harus mentok kanan dulu. Setelah mentok kanan baru kita putar sekali ke kiri ya. Nah,
Sampai bunyi klik, kita asumsikan itu sudah satu klik ya. Artinya angkanya sudah di angka 1. Di grind size itu yang saya tahu, semakin angkanya kecil, maka dia akan semakin halus. Dan semakin angkanya besar, mungkin kliknya bisa sampai 3 atau 4 atau 5 gitu. Itu bisa semakin kasar. Gitu. Cuma memang sepengetahuan saya menggunakan grinder ini ya, ini saya merasa kalau untuk konsistensinya memang agak kurang bagus sekali ya dibandingkan dengan menggunakan mesin grinder gitu. Grinder yang menggunakan listrik, saya memang belum punya ya, tapi kelihatannya akan lebih bagus kalau menggunakan mesin grinder listrik ya. Kalau menggunakan mesin manual, alat manual seperti ini ya, hasilnya mungkin nggak sebagus grinder yang lebih proper gitu. Cuma ya untuk penggunaan rumahan dan hanya untuk membuat minuman kopi yang kita minum sendiri gitu kan, dengan grind size-nya yang ya bisa dibilang lumayan lah sih. Untuk tadi yang satu klik tadi itu yang halus ya, tapi saya pernah coba emang itu hasilnya malah medium gitu, nggak bisa benar-benar halus sempurna gitu atau fine, bahkan extra fine itu sangat sulit dicapai dengan menggunakan grinder manual ini gitu. Sepengetahuan saya ya, kalau memang sobat pernah coba alat ini gitu, merek ini, sobat bisa sharing ya di bawah di kolom komentar bagaimana tipsnya supaya bisa memaksimalkan grind size dan konsistensi si bubuk kopinya ya. Oke, tadi saya sudah setting ya, ini angka 1. Saya tutup dulu, putar searah jarum jam. Sebentar, saya coba ambil tisu dulu ya. Kita coba lihat untuk hasil gilingannya, nanti kita akan sama-sama lihat. Jadi kenapa tadi saya pakai angka 1 ya, itu memang saya sudah tahu karena pernah pakai juga untuk manual grinder ini. Itu hasil gilingannya terlihat medium gitu. Beda dengan gilingan yang halus yang pernah saya pakai buat rock presso gitu. Jadi saya pakai angka 1 memang untuk mencapai gilingan yang medium. Karena untuk V60 menggunakan gilingan kopi yang grind size-nya medium. Oke, sepertinya ini udah cukup ya. Sekalipun memang masih ada kopi yang masih tertinggal ya. Saya juga belum paham ini. Belum bisa semuanya tergiling dengan sempurna gitu. Masih ada sisa-sisa kopi yang ada di chambernya ini gitu. Mari kita lihat ya untuk hasil gilingan seperti apa. Seperti ini sob untuk gilingan menggunakan manual grinder tadi ya. Ini teksturnya sepertinya masih kasar ini, atau mungkin medium ya. Medium to coarse mungkin. Jadi nggak halus-halus amat, padahal tadi saya kliknya adalah di angka 1 gitu. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, mungkin sobat punya pengalaman berbeda, bisa kasih tips aja di kolom komentar gitu. Kita anggap aja ini gilingan yang medium ya. Oke, kita bisa pakai untuk V60, atau mungkin untuk French press. Kita akan coba lagi ya untuk giling sisa yang masih ada di chamber ini. Kita coba giling lagi. Oke, kita sudah giling ya. Kita pakai sebanyak 10 gram ya. Oke, saya siapkan di sini ada server untuk menaruh kopinya ya. Paper filter. Nah, ini dari kertas gitu. Kertas filter. Jadi kita taruh bubuk kopinya di sini. Kemudian sini ada drippernya ya, keramik dripper. Jadi ini kita letakkan di atas si server itu. Kita buka dulu ya untuk filter kopinya.
Sebentar, kameranya saya betulin dulu ya. Kita akan gunakan ya kettle layar angsa seperti ini dengan air panas 200 gram aja. Perbandingan sekitar 1:20 ya. Oke. Ini kita panaskan dulu ya. Direkomendasikan suhunya mencapai 90 derajat Celcius. Panaskan dulu aja. Kita tunggu sampai airnya mencapai suhu 90 derajat ya. Setelah itu kita lakukan pouring atau menuang sebanyak 3 kali interval ya, atau 3 kali penuangan. Yang pertama sekitar 50 gram, yang kedua 50 gram juga, yang terakhir sisanya 100 gram. Sebenarnya yang saya tahu kenapa mesti dibagi interval seperti itu ya. Jadi kalau tahap pertama itu kan dinamakan blooming ya. Blooming itu jadi proses mengeluarkan gas-gas yang ada dalam si bubuk kopinya gitu. Biarkan dia mengeluarkan gasnya, kita diamkan selama 30 atau 40 detik. Baru kemudian setelah airnya turun, kita tuang lagi yang kedua dengan tuangan yang sama ya, 50 gram juga. Biarkan sampai dia turun si yield kopinya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kita tuang sampai habis air panasnya 100 gram. Oke, ini kita sudah lihat ya, suhunya sudah mencapai 90 derajat Celcius. Artinya kita bisa langsung tuang untuk brew coffee V60 kita. Oke sob, kita matikan dulu ya apinya ya. Panaskan dulu ya untuk melakukan apa sih? Menghangatkan server sekaligus membasahi si filter kopinya ya, supaya katanya sih biar nggak ada bau supaya nggak ada bau kertas ya yang menempel di kopi yang akan kita nikmati gitu. Jadi kita basahi dulu. Oke, biarkan sampai habis airnya, kemudian kita buang ya airnya. Kita buang airnya. Kita masukkannya untuk bubuk kopinya. Sebanyak 10 gram. Biar lebih jelas, saya bawa aja kameranya. Tuangan pertama sebanyak 50 gram ya. Dikit lagi ya. Sedikit lagi. Apa agak lebih dikit. Kita tunggu sampai airnya habis ya. Tuangan pertama. Kita langsung mulai aja ya untuk timingnya. Kita tunggu selama sekitar 30-40 detik. A few moments later. Oke. Sebentar lagi. Kita tuang untuk tahap kedua ya. Sebanyak 50 gram juga ya. Kita lakukan gerakan seperti melingkar ya. Banyak 50 gram. Tuangan berikutnya 100 gram ya. Jadi memang kita gunakan teko layar angsa ini ya, biar lebih enak pada saat menuangkan gitu. Jadi si bubuk kopinya juga nggak berantakan gitu pada saat airnya kita tuang. Dan lebih terukur juga untuk pouringnya. Oke, sedikit lagi. Ya, kita bisa lihat ya.
Itu tadi yang ketiga ini gunakan air 100 gram, lebih kurang ya. Oke, kita tunggu sampai semua kopinya atau yield kopinya jatuh. Oh ya, tadi saya pakai bubuk kopinya atau biji kopinya ini ya, Kanbi. Saya nggak tahu sih ini merek buatan asal mana gitu ya, tapi sih tertulis Toraja ya. Dan nggak tahu apakah Robusta atau Arabica. Dan belum tahu juga bagaimana untuk rasa dari si kopinya sendiri ya, yang kita sudah buat. Nanti kita akan coba lihat ya, rasanya seperti apa itu. Oke. Setelah jadi, ini bisa kita angkat ya. Kita buang aja untuk bubuk kopinya. Atau bisa dimanfaatkan mungkin, sobat ada yang mengetahui bagaimana memanfaatkan sisa ampas kopi gitu. Saya belum tahu sih, jadi sementara saya buang dulu aja ya. Kalau ada manfaatnya bisa di-share di kolom komentar aja gitu. Kelihatan dari kopinya ya, ini kelihatannya sih nggak terlalu hitam ya untuk warnanya, jadi kayak agak memerah gitu. Malah kayak mirip teh ini. Coba nanti kita coba icip ya, seperti apa rasanya. Oke, kita akan coba tuang aja ya. Untuk kopinya masih hangat sob. Coba aja. Oke, seperti ini. Untuk kopinya, kita langsung icip aja ya. Yang saya rasakan ya, ketika kita coba ya seruput untuk kopi V60 ini. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, sedikit mengulang. Kita pakai tadi bubuk kopinya 10 gram, airnya 200 gram. Untuk bubuk kopinya green size-nya medium, dan suhu airnya 90 derajat, sekitar 90 derajat. Terus kita pakai 3 kali penuangan ya, yang pertama 50 gram, yang kedua 50 gram, yang ketiga 100 gram atau sisa airnya. Ini saya coba ya. Benar-benar soft banget bro, lembut banget gitu kopinya, nggak strong, cenderung agak lemah sih, weak gitu, mungkin karena perbandingan 1:20 ya, beda dengan kita menggunakan 1:10 atau 1:15 gitu. Jadi ketika 1:20 berarti airnya memang agak banyak ya, jadi kayak agak watery gitu, tapi tetap terasa kopinya gitu. Kopinya lembut banget, nggak terlalu strong, dan pahitnya bahkan nyaris nggak ada gitu. Jadi hanya apa? Ada sedikit, ada pahitnya dan asamnya itu balance. Cuma memang karena airnya agak banyak ya, jadi kayak agak watery juga gitu. Jadi keseluruhan si kopinya emang nggak strong ya. Oke. Tinggal disesuaikan aja, kalau memang mau lebih strong, mungkin perbandingannya 1:10 atau 1:15 gitu. Atau mungkin disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Karena ada orang yang suka kopinya lembut atau nggak strong, ada juga yang suka yang strong gitu. Tapi yang saya coba kali ini tercenderung soft ya, jadi nggak strong. Enak bro, ini mah enaknya kopi hasil gilingan sendiri gitu kan, lebih fresh karena masih bentuk biji, kita giling, ya masih benar-benar segar gitu kan. Ya mungkin beda dengan, mohon maaf ya, mungkin ada yang lebih suka dengan sesuatu yang instan gitu, seperti menggunakan kopi instan, kopi mix gitu. Nggak ada salahnya juga sebenarnya, nggak ada salahnya juga gitu. Balik lagi ke selera masing-masing gitu. Cuma kalau menggunakan kopi yang masih murni atau kopi yang masih fresh, itu akan lebih, menurut saya lebih enak, lebih fresh, lebih segar, dan lebih sehat juga gitu tentunya. Oke,
Demikian saja untuk tutorial atau cara membuat kopi V60. Terima kasih pada sahabat-sahabat semua yang telah menyaksikan video ini. Ikuti terus channel Kopi Lunak, like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Demikian saja, dan semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat-sahabat semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Habisin, bro. Bismillah.